Pernahkah kamu merasa sangat bahagia hanya karena sebuah pesan singkat yang datang setelah berhari-hari ia menghilang? Sebuah sapaan sederhana yang sebenarnya tidak menjanjikan apa-apa, namun mampu membuat jantungmu berdegup kencang dan menghapus semua rasa kecewa yang sempat kamu tumpuk sendirian. Kita seringkali terjebak dalam permainan kecil yang kita ciptakan sendiri di kepala kita. Kita mengumpulkan potongan-potongan perhatian yang tidak konsisten, lalu menjahitnya menjadi sebuah narasi tentang kasih sayang, padahal mungkin itu hanyalah sisa waktu yang tidak ia gunakan untuk hal lain. Ada sebuah istilah yang menyebut fenomena ini sebagai pemberian remah-remah. Seperti seseorang yang memberikan sedikit potongan roti agar burung yang lapar tidak pergi jauh, namun tidak pernah berniat memberi makan dengan layak. Kita menerima perhatian yang datang dan pergi sesuka hati, namun anehnya, kita merasa bahwa itu sudah cukup untuk bertahan hidup. Masalah utamanya bukan pada seberapa besar perhatian yang diberikan, melainkan pada bagaimana kita menerjemahkannya. Kita mulai memaklumi ketidakhadirannya dengan alasan dia sedang sibuk, atau dia memang bukan orang yang suka mengirim pesan. Kita menciptakan pembenaran agar rasa sakit karena diabaikan tidak terasa terlalu nyata. Sebenarnya, hal ini berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai lapar emosional. Saat kita merasa sangat kesepian atau merasa tidak berharga, standar kita tentang cinta cenderung menurun drastis. Kita menjadi sangat haus akan validasi sehingga hal minimal sekalipun terasa seperti sebuah kemewahan yang luar biasa. Kita tidak lagi mencari seseorang yang benar-benar ada, melainkan seseorang yang sekadar memberikan tanda bahwa kita masih diingat. Dalam kondisi lapar emosional, remah-remah perhatian terasa seperti jamuan besar karena kita sudah terlalu lama menahan lapar dalam kesunyian yang menyesakan. Kita lupa bahwa cinta seharusnya memberikan rasa aman, bukan rasa cemas yang terus-menerus. Cinta seharusnya menjadi rumah tempat pulang, bukan terminal tempat kita menunggu jadwal kedatangan yang tidak pernah pasti dan seringkali dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Ketidakpastian justru menjadi candu bagi sebagian dari kita. Saat dia kembali setelah lama menghilang, ada lonjakan rasa senang yang luar biasa yang mengalahkan rasa sedih sebelumnya. Kita terjebak dalam siklus harapan dan kekecewaan yang melelahkan namun sulit untuk dilepaskan. Pada akhirnya, kita harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar mencintai orang tersebut, atau kita hanya mencintai perasaan diinginkan yang sesekali ia berikan? Karena ada perbedaan besar antara dicintai dengan sungguh-sungguh dan sekadar dijadikan pengisi waktu luang saat seseorang merasa bosan. Bayangkan sebuah sore di mana kamu hanya menatap layar ponsel, menunggu satu notifikasi yang bisa mengubah suasana hatimu menjadi lebih baik. Kamu tahu dia tidak sedang sibuk sehebat itu, tapi kamu memilih untuk percaya bahwa dia sedang berjuang dengan dunianya. Kamu rela menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk satu kalimat tanya tentang kabar yang terasa sangat berarti. Lalu, pesan itu datang. Sebuah sapaan singkat yang mungkin dikirimkan saat dia sedang tidak ada kerjaan atau sekadar butuh teman bicara untuk mengalihkan rasa bosannya. Kamu tersenyum, merasa spesial, dan seketika semua kemarahanmu menguap begitu saja. Kamu merasa bahwa perhatian kecil ini adalah bukti bahwa dia masih peduli, meskipun frekuensinya tidak pernah konsisten. Kita sering terjebak dalam situasi di mana kita menjadi pilihan terakhir setelah semua urusannya selesai. Kita menjadi tempat singgah saat dia merasa sepi, namun kita tidak pernah menjadi tujuan utama yang ia perjuangkan. Kita merasa cukup dengan sisa-sisa waktu yang ia berikan, tanpa menyadari bahwa kita sedang mengemis sesuatu yang seharusnya diberikan secara sukarela. Ada rasa sakit yang tersembunyi di balik senyum saat menerima pesan itu. Sebuah rasa sakit yang kita tekan sedalam mungkin karena kita takut jika kita menuntut lebih, perhatian kecil ini pun akan hilang.
Kita memilih untuk diam dan menerima apa adanya, asalkan hubungan yang semu ini tidak benar-benar berakhir. Hal ini menjadi pola yang berbahaya karena kita mulai terbiasa dengan standar yang sangat rendah. Kita menganggap bahwa dicintai berarti harus bersabar menghadapi ketidakpastian. Kita mulai percaya bahwa cinta adalah tentang seberapa kuat kita mampu bertahan dalam pengabaian yang dibalut dengan sedikit perhatian manis di saat-saat tertentu. Pada titik ini, kita bukan lagi sedang membangun hubungan, melainkan sedang merawat harapan yang sebenarnya sudah lama mati. Kita hanya tidak ingin mengakui bahwa kita lebih mencintai bayangan tentang dia daripada kenyataan tentang bagaimana dia memperlakukan kita setiap harinya. Mari kita bicara jujur tentang mengapa hal ini terjadi. Seringkali, alasan kita bertahan bukan karena orang tersebut begitu istimewa, melainkan karena kita sedang berada dalam kondisi lapar emosional yang akut. Kita merasa ada lubang besar di dalam hati yang harus segera diisi, tidak peduli dengan apapun yang masuk ke dalamnya. Saat seseorang merasa tidak cukup dengan dirinya sendiri, mereka cenderung menurunkan standar untuk bisa diterima. Kita merasa bahwa mendapatkan sedikit perhatian lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Inilah yang membuat remah-remah perhatian itu terasa seperti sebuah jamuan mewah, karena kita merasa tidak layak untuk mendapatkan hidangan yang utuh. Kita harus menyadari bahwa rasa nyaman yang muncul saat dia kembali bukanlah bentuk cinta, melainkan bentuk kelegaan karena rasa cemas kita akhirnya terobati. Itu adalah reaksi kimia di otak kita yang merasa menang setelah sekian lama diabaikan. Namun kelegaan itu bersifat sementara dan akan segera digantikan oleh rasa hampa yang sama. Jika kita terus membiarkan diri kita merasa cukup dengan hal minimal, kita secara tidak langsung memberitahu dunia bahwa kita tidak berharga. Kita mengajarkan orang lain bahwa mereka boleh mengabaikan kita, karena pada akhirnya kita akan selalu ada dan selalu memaafkan hanya dengan satu pesan singkat yang tidak membutuhkan usaha besar. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu dengan perlahan. Sampai kapan kamu rela menetap di posisi yang tidak memprioritaskanmu? Sampai kapan kamu akan terus merayakan sisa-sisa perhatian yang diberikan hanya untuk memastikan kamu tidak benar-benar pergi? Kamu jauh lebih berharga daripada sekadar pengisi waktu luang seseorang. Berhenti mencari makna di balik pesan yang tidak konsisten dan mulailah melihat kenyataan dari tindakannya secara utuh. Cinta yang sehat tidak akan membuatmu merasa harus mengemis perhatian atau menebak-nebak posisimu di hidupnya. Cinta yang benar akan membuatmu merasa tenang, bukan membuatmu terus-menerus merasa kurang dan tidak cukup. Belajarlah untuk merasa kenyang dengan dirimu sendiri terlebih dahulu, sehingga kamu tidak lagi merasa lapar akan perhatian yang tidak tulus. Saat kamu sudah merasa utuh, kamu akan menyadari bahwa remah-remah itu tidak lagi menarik, dan kamu akan memiliki keberanian untuk pergi mencari seseorang yang mampu memberimu jamuan cinta yang utuh dan konsisten. Pernahkah kamu merasa bahwa menunggu kabar bukan lagi hal yang mendebarkan, melainkan sesuatu yang sudah menjadi rutinitas yang menyakitkan? Ada sebuah titik di mana kita tidak lagi bertanya mengapa dia lama membalas, karena kita sudah terlalu terbiasa dengan ketiadaannya. Kita mulai menciptakan alasan untuk mereka, bahkan sebelum mereka sempat memberikan penjelasan, hanya agar hati kita tidak merasa terlalu hancur hari ini. Kita seringkali tidak sadar bahwa kita sedang berada dalam proses menurunkan standar secara perlahan. Sesuatu yang dulunya kita anggap tidak wajar, kini menjadi hal biasa. Perhatian yang seharusnya utuh, kini kita terima dalam bentuk potongan-potongan kecil yang tersisa. Namun kita tetap menyebutnya sebagai cinta karena kita terlalu takut untuk mengakui bahwa kita sebenarnya sedang diabaikan. Ada sebuah mekanisme dalam diri manusia yang bernama adaptasi, namun terkadang kita mengadaptasi hal yang salah. Kita terbiasa dengan pengabaian karena kita mengira itulah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan seseorang agar tetap tinggal. Kita merasa bahwa jika kita bisa lebih sabar,
lebih mengerti, dan lebih memaklumi, maka suatu saat mereka akan menyadari betapa berharganya kehadiran kita. Namun, kenyataannya adalah kita bukan sedang berjuang untuk hubungan, melainkan sedang melatih diri untuk menjadi terbiasa dengan rasa sepi meski ada seseorang di samping kita. Kita membiasakan hati untuk tidak berharap terlalu banyak, agar ketika kekecewaan itu datang, rasanya tidak terlalu tajam. Inilah awal dari terkikisnya standar yang kita miliki tentang bagaimana seharusnya seseorang dicintai. Kita mulai membenarkan perilaku buruk dengan label kesibukan. Kita mengatakan bahwa mereka memang sedang berjuang di luar sana, sehingga wajar jika mereka lupa memberi kabar atau tidak punya waktu untuk mendengar keluh kesah kita. Kita menjadi pengacara bagi orang yang justru melukai kita, menciptakan narasi pembenaran agar kita tidak perlu menghadapi kenyataan yang pahit. Lama-kelamaan, kita kehilangan definisi tentang apa itu perhatian yang sehat. Kita merasa cukup hanya dengan sebuah pesan singkat di akhir hari, atau sapaan basa-basi yang datang hanya saat mereka merasa kesepian. Kita menerima sisa-sisa waktu mereka dan menganggapnya sebagai sebuah kemurahan hati, padahal itu adalah hak dasar dalam sebuah hubungan. Semua ini berakar dari satu pertanyaan yang sering kita bisikkan pada diri sendiri. Apakah aku layak mendapatkan lebih dari ini? Ketika jawaban di dalam hati kita adalah ragu, maka kita akan menerima apapun yang diberikan. Kita merasa tidak layak mendapatkan cinta yang utuh, sehingga sisa-sisa perhatian pun terasa sudah cukup mewah bagi kita. Kesedihan terdalam bukan saat kita ditinggalkan, tetapi saat kita tetap tinggal namun merasa tidak terlihat. Kita berada di ruang yang sama, namun jarak emosionalnya terasa begitu jauh. Kita belajar untuk mencintai dalam diam, menunggu dalam cemas, dan memaklumi dalam luka, sambil berharap bahwa suatu saat standar itu akan kembali tegak. Padahal, cinta yang benar seharusnya tidak membuat kita merasa seperti pengemis perhatian. Cinta seharusnya menjadi tempat pulang yang paling aman, bukan tempat di mana kita harus terus-menerus menebak-nebak posisi kita di hidup seseorang. Saat kita mulai terbiasa menunggu, sebenarnya kita sedang perlahan-lahan kehilangan diri kita sendiri. Mari kita jujur pada diri sendiri tentang bagaimana hari-hari itu berlalu. Kamu membuka ponsel setiap beberapa menit, berharap ada satu notifikasi yang muncul, namun yang ada hanyalah keheningan yang panjang. Kamu tahu dia tidak sedang tidur, kamu tahu dia tidak sedang kehilangan ponselnya, namun kamu tetap memilih untuk percaya bahwa ada alasan yang sangat mendesak di balik diamnya. Lalu ketika dia akhirnya kembali, hanya dengan satu kalimat singkat tanpa permintaan maaf, kamu merasa lega. Rasa lega itu seringkali menipu, membuatmu merasa bahwa semua penantian panjang tadi terbayar lunas hanya dengan kehadiran singkatnya. Kamu tersenyum dan berkata bahwa semua serius saja, padahal ada bagian dari dirimu yang sedang menangis karena merasa tidak diprioritaskan. Kamu mulai terbiasa menjadi pihak yang selalu mengerti. Kamu menjadi ahli dalam memaklumi alasan sibuk yang itu-itu saja, yang terus berulang setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Kamu meyakinkan dirimu bahwa setiap orang memiliki cara mencintai yang berbeda, namun kamu lupa bertanya apakah cara mencintainya masih cukup untuk membuatmu merasa utuh. Ada rasa takut yang menghantui jika kamu mencoba meminta lebih. Kamu takut dianggap menuntut, takut dianggap terlalu posesif, atau lebih buruk lagi, takut dia akan merasa terbebani dan benar-benar pergi. Ketakutan inilah yang membuatmu mengunci rapat-rapat semua keluhanmu dan memilih untuk menelannya sendiri bersama rasa sesak di dada. Perilaku buruk yang seharusnya menjadi alarm untuk pergi, justru kamu jadikan sebagai ujian kesetiaan. Kamu merasa bahwa dengan bertahan di tengah pengabaian, kamu adalah pasangan yang hebat dan sabar. Kamu membanggakan ketangguhanmu dalam menerima luka,
tanpa menyadari bahwa ketangguhan itu sebenarnya adalah bentuk pengabaian terhadap dirimu sendiri. Pada akhirnya, kamu tidak lagi mencari cinta yang membahagiakan, melainkan hanya mencari kepastian bahwa kamu belum dibuang. Kamu terjebak dalam siklus menunggu yang melelahkan, di mana standar bahagiamu turun menjadi sekadar menerima kabar, bukan lagi menerima kasih sayang yang tulus dan utuh. Jika kita mau melihat lebih dalam, sebenarnya alasan mengapa kita sanggup bertahan dalam standar yang rendah bukan karena kita terlalu cinta pada orang tersebut, melainkan karena kita kurang mencintai diri sendiri. Ada lubang di dalam hati yang membuat kita merasa bahwa kita tidak cukup berharga untuk diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kita merasa bahwa mendapatkan sisa perhatian adalah hal yang wajar karena kita tidak merasa layak mendapatkan perhatian utama. Kita mulai memandang diri kita sebagai opsi, bukan prioritas. Kita berpikir bahwa jika kita bisa menjadi cukup sabar dan cukup berguna, maka suatu saat dia akan melihat nilai kita. Namun, nilai seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Saat kita menerima pengabaian, kita sebenarnya sedang memberitahu dunia bahwa kita memang pantas diabaikan. Kenyataannya, orang akan memperlakukan kita sesuai dengan standar yang kita izinkan. Jika kita membiarkan diri kita diperlakukan sebagai sisa waktu, maka itulah posisi yang akan kita tempati selamanya. Menurunkan standar bukan berarti menjadi dewasa atau pengertian, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap harga diri yang seharusnya kita jaga dengan erat. Kesadaran ini mungkin terasa menyakitkan, seperti cermin yang pecah dan menunjukkan wajah kita yang penuh luka. Namun, hanya dengan melihat luka itu secara jujur, kita bisa mulai mengobatinya. Kita perlu berhenti bertanya mengapa dia tidak memberi perhatian, dan mulai bertanya mengapa kita masih mau bertahan di tempat yang tidak menghargai keberadaan kita. Kini saatnya kita berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Sadarilah bahwa cinta yang sehat tidak akan pernah membuatmu merasa harus mengemis untuk sekadar didengar. Cinta seharusnya memberikan rasa aman yang stabil, bukan rasa cemas yang naik turun seperti ombak. Kamu tidak seharusnya merasa seperti beban hanya karena menginginkan waktu dari orang yang kamu cintai. Belajarlah untuk membangun kembali standar yang sempat terkikis itu. Mulailah dengan mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang utuh, yang tidak datang hanya saat mereka luang, dan tidak pergi saat mereka merasa bosan. Kamu berharga bukan karena apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain, tetapi karena kamu adalah manusia yang berhak untuk dicintai dengan benar. Tidak apa-apa jika proses ini terasa lambat dan menakutkan. Bertumbuh memang tidak pernah instan, dan melepaskan kebiasaan menunggu adalah salah satu perjuangan terberat. Namun, jauh lebih baik merasa sepi dalam kesendirian daripada merasa sepi di dalam sebuah hubungan. Karena pada akhirnya, rumah yang paling nyaman untuk pulang adalah dirimu sendiri yang sudah utuh dan merasa cukup. Pernahkah kamu merasa bahwa kehadiran seseorang dalam hidupmu terasa seperti sebuah teka-teki yang tidak pernah selesai? Mereka datang dengan begitu hangat, memberikan perhatian yang membuatmu merasa istimewa. Namun semua itu terasa menguap begitu saja saat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari. Kamu merasa dicintai, tapi ada sesuatu yang mengganjal di sudut hati, sebuah perasaan bahwa kamu hanyalah tempat persinggahan saat mereka merasa bosan atau kesepian. Kita seringkali terjebak dalam ruang abu-abu ini, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa sisa-sisa perhatian yang mereka berikan adalah bentuk cinta yang utuh. Kita takut untuk bertanya, takut untuk menyadari, bahwa mungkin selama ini kita bukan sedang dicintai, melainkan hanya sedang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan di hidup mereka. Mari kita bicara pelan-pelan tentang perbedaan tipis namun menyakitkan antara benar-benar dicintai dan sekadar menjadi alat penenang bagi orang lain.
Cinta yang konsisten tidak pernah datang dengan jadwal yang hanya menguntungkan satu pihak. Ia tidak muncul hanya saat seseorang merasa hampa, atau saat mereka membutuhkan validasi untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Cinta yang nyata adalah sebuah kehadiran yang stabil, yang tidak membuatmu harus menebak-nebak di mana posisi kamu dalam hidup mereka setiap harinya. Sebaliknya, perhatian yang muncul hanya saat dibutuhkan seringkali terasa sangat intens di awal, namun menghilang tanpa jejak saat badai datang. Ini adalah jenis perhatian yang egois, di mana mereka mencintai perasaan mereka saat bersamamu, bukan mencintai dirimu sebagai manusia yang utuh dengan segala luka dan kurangmu. Mereka menyukai bagaimana kamu membuat mereka merasa hebat, bukan bagaimana mereka bisa membuatmu merasa berharga. Perbedaan ini seringkali tersamarkan oleh rasa syukur kita yang terlalu besar. Karena sudah terlalu lama merasa kekurangan perhatian, kita menganggap remah-remah perhatian sebagai sebuah pesta besar. Kita mulai memaklumi keterlambatan mereka dalam membalas pesan, atau ketidakhadiran mereka di momen-momen penting, hanya karena mereka pernah memberi kita satu malam yang terasa sangat indah. Kita harus mulai menyadari bahwa ada perbedaan besar antara seseorang yang hadir karena mereka peduli, dengan seseorang yang hadir karena mereka butuh sesuatu darimu. Yang pertama akan bertanya bagaimana harimu berjalan, sementara yang kedua hanya akan bercerita tentang betapa berat hari mereka dan mengharapkanmu menjadi pendengar yang setia tanpa pernah mendapatkan ruang yang sama. Menyadari hal ini memang menyakitkan, namun itu adalah langkah awal untuk berhenti membohongi diri sendiri. Rasa sakit karena kejujuran jauh lebih sehat daripada kenyamanan yang dibangun di atas kepalsuan. Kita tidak bisa menyembuhkan luka yang kita sendiri enggan mengakuinya. Dan kita tidak bisa menemukan cinta yang tulus jika kita masih menggenggam erat sisa-sisa perhatian yang semu. Cinta seharusnya menjadi tempat pulang yang aman, bukan sebuah permainan tebak-tebakan yang menguras energi mental. Jika kamu merasa harus terus berjuang sendirian untuk menjaga komunikasi tetap hidup, atau jika kamu merasa hanya diingat saat mereka sedang terpuruk, mungkin itu adalah tanda bahwa kamu hanya sedang dibutuhkan, bukan dicintai. Pada akhirnya, kita perlu memahami bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa besar seseorang membutuhkan kita. Kamu bukan sebuah obat, kamu bukan sekadar perban untuk luka orang lain, dan kamu bukan tempat pengisian daya emosional yang bisa ditinggalkan begitu saja setelah mereka merasa penuh kembali. Bayangkan kamu berada dalam sebuah hubungan di mana kamu selalu menjadi orang yang siap sedia. Saat mereka sedih, kamu ada. Saat mereka gagal, kamu adalah orang pertama yang menghibur. Kamu merasa bahwa dengan menjadi sandaran yang kokoh, kamu sedang membangun fondasi cinta yang kuat. Kamu percaya bahwa pengorbananmu akan dibalas dengan kehadiran yang sama ketika giliranmu yang merasa rapuh dan membutuhkan dukungan. Namun, ada sebuah pola yang mulai terlihat namun enggan kamu akui. Kamu menyadari bahwa mereka hanya mencari kamu saat dunia mereka sedang tidak serius saja. Mereka datang dengan segala keluh kesah, mengambil seluruh energimu untuk mendengarkan, dan setelah mereka merasa lebih tenang, mereka perlahan menjauh. Kamu kembali ke ruang sepi yang sama, dengan perasaan kosong yang justru semakin menganga setelah mereka pergi. Ini adalah bentuk perhatian yang hanya muncul berdasarkan kebutuhan. Mereka tidak benar-benar tertarik pada bagaimana duniamu berjalan, atau apa yang sedang kamu perjuangkan dalam diam. Mereka hanya menyukai bagaimana kamu bisa meredam kecemasan mereka. Kamu menjadi alat bantu, sebuah fungsi dalam hidup mereka, bukan seorang partner yang dihargai keberadaannya secara utuh dalam segala situasi. Seringkali kita menyebut ini sebagai cinta karena kita terlalu takut untuk mengakui bahwa kita hanya dimanfaatkan. Kita menciptakan alasan-alasan untuk membenarkan perilaku mereka. Kita bilang mungkin mereka sedang sibuk, atau mungkin mereka memang tidak pandai mengekspresikan perasaan.
Kita memberikan pemakluman yang tidak pernah mereka berikan kepada kita, hanya agar kita tidak merasa kehilangan. Kenyataannya, cinta yang konsisten tidak akan membiarkanmu merasa sendirian saat kamu berada di dalam sebuah hubungan. Cinta yang tulus akan hadir tanpa diminta, bukan hanya saat ada kepentingan yang harus dipenuhi. Ada perbedaan besar antara seseorang yang ingin bersamamu karena mereka menyukai kehadiranmu, dengan seseorang yang bersamamu karena mereka tidak tahan dengan kesendirian mereka sendiri. Ketika perhatian hanya diberikan sebagai imbalan atas bantuanmu, atau hanya muncul saat mereka merasa hampa, itu bukanlah cinta. Itu adalah transaksi emosional. Dan dalam transaksi ini, kamu adalah pihak yang terus memberi, sementara mereka adalah pihak yang hanya tahu cara mengambil tanpa pernah merasa perlu untuk mengisi kembali tangki emosionalmu yang sudah kering. Ada sebuah kebenaran pahit yang harus kita terima, bahwa merasa sepi saat sendirian itu jauh lebih baik daripada merasa sepi di dalam sebuah hubungan. Kesepian dalam kesendirian adalah ruang untuk bertumbuh, sebuah proses untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Namun, kesepian di dalam hubungan adalah siksaan perlahan yang mengikis harga diri kita, karena kita merasa tidak terlihat meski ada seseorang di samping kita. Melepaskan seseorang yang hanya membutuhkan kita mungkin terasa seperti kehilangan segalanya. Ada ketakutan bahwa jika kita pergi, tidak akan ada lagi orang yang mencari kita. Namun, tanyakan pada dirimu, apakah benar-benar ada yang hilang jika yang pergi hanyalah seseorang yang hanya hadir saat mereka butuh? Apakah kehilangan seseorang yang hanya mencintai manfaatmu adalah sebuah kerugian yang nyata bagi jiwamu? Saat kita berani melepaskan, kita sebenarnya sedang memberi ruang bagi cinta yang lebih sehat untuk masuk. Kita berhenti menjadi tempat penampungan sementara bagi orang-orang yang tidak tahu cara mencintai dengan benar. Kita mulai belajar bahwa kita layak mendapatkan perhatian yang utuh, bukan sisa-sisa waktu yang diberikan hanya karena mereka sedang tidak punya kegiatan lain untuk dilakukan. Ini adalah titik balik di mana kamu berhenti bertanya mengapa mereka berubah, dan mulai bertanya mengapa kamu membiarkan dirimu diperlakukan seperti itu. Perubahan sudut pandang ini sangat penting. Fokusnya bukan lagi pada bagaimana cara membuat mereka mencintaimu, tetapi bagaimana cara kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan cukup sehingga kamu tidak lagi bisa ditipu oleh perhatian yang semu. Kini saatnya kamu mengalihkan seluruh perhatian yang selama ini kamu berikan kepada orang lain, kembali kepada dirimu sendiri. Berhentilah menjadi penyelamat bagi orang-orang yang bahkan tidak peduli apakah kamu sedang tenggelam atau tidak. Kamu punya hak untuk menjadi prioritas dalam hidupmu sendiri, tanpa harus menunggu izin atau validasi dari siapapun yang hanya singgah sementara. Mulailah belajar mendengarkan kebutuhanmu, memeluk lukamu, dan memberi perhatian utuh kepada setiap bagian dari dirimu yang selama ini terabaikan. Jangan terburu-buru mencari pengganti, tetapi belajarlah untuk merasa nyaman dengan kehadiranmu sendiri. Ketika kamu sudah merasa utuh dan cukup dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi merasa lapar akan remah-remah perhatian, karena kamu tahu persis berapa harga dari sebuah cinta yang tulus. Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah proses yang pelan, bukan sebuah perlombaan untuk segera sembuh. Tidak apa-apa jika hari ini kamu masih merasa sedih, tidak apa-apa jika kamu masih merindukan mereka. Namun, jangan pernah biarkan kerinduan itu membawamu kembali ke tempat di mana kamu tidak dihargai. Kamu berhak mendapatkan cinta yang konsisten, yang hadir tanpa syarat, dan yang membuatmu merasa cukup tanpa harus mengemis perhatian sedikit pun.